Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan mewek minta balik dan kamu menolaknya kecuali titik ya. Jadi ya, kalau Anda begitu cintanya kepada mantan, begitu terobsesinya kepada dia, seperti yang banyak kita lihat dan mungkin juga kita rasakan. Bukannya datang mendekat, bukannya menerima tawaran untuk kembali bersama, malah mantan yang jual mahal menjauhi kita, bahkan sama sekali tidak bersedia untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan kita. Itu kalau kita yang teramat sangat mencintainya, ya. Dan sayangnya lebih banyak kita yang menempatkan diri dalam keadaan yang demikian. Hasilnya merana, ya. Setiap hari yang kita rasakan cuman penolakan. Begitu dapat satu jalur komunikasi yang bisa kita manfaatkan, secepat itu pula dia melakukan pemblokiran. Ketika kita berpapasan, mungkin tidak sengaja berada di sebuah tempat atau sebuah jalan yang sama, bukannya menyambut dengan antusias, tapi dia justru pura-pura tidak kenal. Bahkan mungkin kalau dia ketemu dengan teman yang baru dia kenal 1-2 bulan saja, papasan, itu dia sambut dengan antusiasme yang luar biasa, apalagi teman lama. Tetapi dengan kita, begitu dia melihat ada kita, dia langsung pasang wajah yang sombong, bahkan memilih jalan yang berbeda agar tidak berpapasan dengan kita, ya. Nah, jadi ya, itu memang hampir selalu dialami oleh orang-orang yang terobsesi dan mengejar-ngejar cintanya. Karena itu memang yang perlu dilakukan sekarang adalah yang pertama, ya, memperbaiki posisi hati kita sendiri. Karena ketika seluruh waktu energi kita cuman habis memikirkan cara bagaimana agar dia kembali kepada kita, maka yang pasti hidup kita menjadi hidup yang tidak manfaat, menjadi hidup yang sia-sia. Ya, yang pasti ibadah-ibadah kita juga menjadi terbengkalai. Kalaupun dilakukan, tidak menjadi sebuah ibadah yang berkualitas. Kualitas ibadah itu juga menentukan, ya, terkabul atau tidaknya doa-doa yang dia panjatkan setelah ibadah atau ketika mengerjakan sebuah ibadah tertentu. Kenapa saat ini doa kita masih jauh dari terkabul, belum ada sinyal yang menunjukkan bahwa doa itu akan terkabul? Jawabannya sederhana, karena ibadah yang kita kerjakan tidak fokus dan apa yang kita lakukan sesuatu yang tidak berkualitas. Tidak ada kekhusyukan di situ, ya. Dan kemudian jumlahnya pun biasanya sangat minimal, ya. Nah,
Orang yang misal ya mengerjakan sholat tahajud 8 rakaat dengan penuh konsentrasi, khusyuk, kemudian dia berdoa. Itu nilai doanya akan sangat berbeda dengan orang yang mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat antara tidur dengan tidak dan hatinya tidak fokus atau tidak khusyuk. Ya, nah, jadi apa nih yang pertama yang bisa dilakukan agar mantan yang mewek ya, tahu mewek ya, mewek itu menangis. Jadi dari ekspresi wajahnya tuh kalau anak kecil tuh kalau mau mewek itu sudah kelihatan. Ada kan anak kecil yang digodain begitu, dia berusaha menahan agar jangan nangis, tapi dari ekspresi perubahan wajahnya itu sudah kelihatan dia mau mengarah ke nangis. Nah, itu namanya mewek ya. Nah, jadi ya, bagaimana caranya agar dia mewek-mewek ya, nangis-nangis, minta balik kepada kita ya. Satu hal yang kita biasanya lupakan ketika sudah terjadi perpisahan, bahwa dulu kan juga sebelum membangun komitmen dengan mantan, Anda dan mantan kan tidak terikat apapun ya. Bisa jadi cuma teman, bisa jadi bersahabat, bisa jadi kenalan baru, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ngaji tentang rasa. Coba deh, Anda renungkan, Anda ingat-ingat. Apa yang dulu Anda lakukan ketika berada pada proses PDKT dengan mantan yang membuat mantan begitu terpesona kepada kehadiran Anda. Ya, orang biasanya kalau sedang jatuh cinta jadi bersih, ya, jadi rajin mandi, rajin pakai parfum. Kalau posting foto di media sosial, pakai sisiran dulu. Ya, sudah sisiran, sudah cakep, fotonya masih diedit lagi. Jadi wajar kan kalau orang tertarik dan jatuh cinta. Ya, nah, itu dari faktor fisik. Bagaimana dengan rasanya ketika itu? Ya, deg-degan ya, kangen, kemudian melakukan komunikasi itu dengan malu-malu dan bahagia. Kita tarik lagi lebih ke dalam. Semua orang yang sedang jatuh cinta berharap bahwa orang yang dia cintai bisa dia miliki. Dan pada saat itu, orang menjadi sangat spiritual. Yang biasanya tidak pernah berdoa, jadi rajin berdoa. Anda ingat-ingat sekarang. Doa apa yang Anda panjatkan pada saat itu? Sehingga kemudian mantan terbuka hatinya untuk menerima cinta Anda. Atau kalau lazimnya, kalau yang wanita, ketika Anda berdoa dan meminta, dan hasil dari doa tadi apa? Mantan datang tergila-gila dan mengejar Anda. Padahal sesungguhnya, basicnya Anda juga sudah sangat tertarik kepada dia, tetapi dia yang datang. Coba diingat-ingat, doa apa saja yang Anda panjatkan pada saat itu. Kalau sudah Anda ingat, maka sangat baik jika sekarang doa itu juga Anda panjatkan kembali untuk melengkapi doa-doa yang sudah Anda biasa panjatkan setiap hari. Ya, itu yang pertama, rasa. Ya, nah, kemudian yang kedua ya, ketika Anda sedang berada dalam tahapan PDKT dengan mantan, ya, apa yang ada di dalam niat Anda pada saat itu? Ya,
Apa cuman pengen tahu, pengen kenal, penasaran, having fun, atau pengen serius? Ya, nah, niat itu akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah perjalanan, sebuah usaha. Karena itu, bisa jadi pada saat itu niatnya yang kurang tepat. Niatnya cuma pengen tahu saja, ya, karena kelihatan dia sombong sekali pada saat itu. Anda pengen menaklukkan dia, tidak tahunya dalam proses perjalanannya Anda jatuh cinta betulan. Padahal awalnya cuma coba-coba saja. Tidak tahunya Anda jatuh cinta betulan dan dia pergi meninggalkan Anda. Faktor niat yang harus Anda cari tahu. Kalau Anda merasa ada niat yang salah pada saat itu, maka sekarang yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan meluruskan niatnya. Jatuh cinta tidak ada masalah, ya, tetapi dengan niat untuk ibadah. Nah, kalau dua hal ini sudah Anda perbaiki, ya, sekarang artinya ketika misal mantan dalam posisi tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita, ya, ya sudah, tidak usah dikejar-kejar. Yang paling penting Anda perbaiki sekarang adalah hati dan diri Anda. Anda fokus memperbaiki diri menuju kebaikan akhirat, karena ketika yang kita kejar kebaikan akhirat, otomatis kebaikan dunia juga akan datang dengan sendirinya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bihiratihi, wa man ahabba akhiratuhu adarra bidunyahu, fa'ashiru ma yabqa ala ma yafna." Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya kepada dunia. Dahulukan negeri yang kekal, akhirat, dari negeri yang fana, dunia. Itu yang diajarkan kepada kita. Cintai akhirat. Karena dengan mencintai kehidupan akhirat, kecintaan kita kepada dunia secara otomatis juga akan berkurang. Kelelahan kita ngejar-ngejar mantan juga akan hilang. Ya, sehingga Anda bisa fokus, dan ketika Anda fokus, maka sangat besar kemungkinan doa-doa yang Anda panjatkan akan Allah kabulkan, ya, dan sangat besar kemungkinan, ya, mantan akan datang kepada Anda nangis-nangis, menyesal, minta balik duluan. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ketika akhirat yang menjadi tujuan, maka secara otomatis dunia itu akan datang dengan sendirinya kepada Anda. Jadi dunia itu ya pekerjaan, ya rezeki, ya cinta, dan seterusnya. Itu bab dunia. Ketika Anda fokus ke akhirat, dunia yang akan mendatangi Anda. Ya, kenapa juga? Karena kecintaan Anda kepada akhirat membesar dan kecintaan Anda kepada dunia ala kadarnya. Ya, dan disitulah orang biasanya akan mendapatkan dunia ketika hatinya itu tertuju kepada akhiratnya. Ya, nah, kalau mantan yang kembali kepada Anda, disitulah kesempatan Anda untuk menolaknya, bukan
menolak yang tidak baik ya. Bukan menolak biar skornya jadi sama, tetapi menolak untuk tujuan kebaikan. Kalau kemarin jalan bareng berkomitmen cuman pacaran, kalau dia mau balik cuman mau pacaran lagi, just having fun lagi, nah disitulah Anda menolaknya. Karena sekarang hati Anda adalah hati dengan kualitas akhirat, tidak mau diajak maksiat lagi ya. Jadi saya kasih judul ya, agar mantan mewek minta balik kepada Anda dan Anda menolaknya, kecuali dia mau diajak untuk serius, yakni menikah, cinta yang untuk tujuan ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.